Baik, kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, agar lebih semangat ya, dan Anda semua bisa fokus dalam belajar, silakan semuanya berdiri. Kita akan melakukan senam. Ya. Pak, kok senam, Pak, dalam ruangan? Kali ini berbeda. Kita akan senam otak. Apa fungsinya? Untuk meningkatkan daya konsentrasi. Coba ikuti instruksi dari saya. Pertama, tangan kanan di depan. Oke, sudah semuanya? Tangan kanan di depan. Ya, masih pemanasan. Silakan gerakkan mundur, maju, mundur, maju. Masih muda ya? Ya, masih muda. Turunkan. Sekarang ganti. Tangan kiri menggenggam. Gerakannya adalah naik, turun, naik, turun. Nah, ini masih pemanasan. Sekarang tantangannya adalah kedua tangan bergerak. Ayo, tangan kanan. Ya, stop dulu. Stop. Ikuti aba-abanya. Tangan kanan ke depan, tangan kiri menggenggam. Nah, gerakkan. Kanan maju mundur, kiri naik turun, berbarengan. Nah, kita lihat apakah otaknya seimbang atau otaknya miring. Stop. Kebalikannya. Berarti tangan kiri ngapain? Maju mundur. Tangan kanan naik turun. Silakan. 1, 2, 3. Yang cepat. Selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Saya cek kehadiran hari ini. Ya, Denis. Hadir, Pak. Yang keras, ulangi. Denis. Hadir, Pak. Adinda. Hadir, Pak. Naura. Hadir. M. Rizky. Hadir, Pak. Hadir. Lanjut. Putu. Hadir, Pak. Halmar. Hadir, Pak. Anita. Hadir. Hadir. Fani. Hadir, Pak. Lalu Rafil. Hadir, Pak. Alfa. Hadir. Jazira. Hadir, Pak. Dava. Hadir, Pak. Kaila. Hadir, Pak. Muhammad Farid. Hadir, Pak. Lira. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Sylvia. Hadir, Pak. Iqmal. Hadir, Pak. Megita. Hadir, Pak. Naila. Hadir, Pak. Ezra. Hadir, Pak. Sarah. Hadir, Pak. Ahmad Dwi. Hadir, Pak. Nah, itu semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa agar diberi kemudahan selama proses pembelajaran. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, Lagi-lagi yang keras. baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah,
tadi malam Bapak sudah menginfokan di grup kelas Anda agar mempelajari materi sistem penyimpanan data. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Bapak ada kuis. Yang bisa menjawab akan dapat tambahan poin. Kuis pertama, apa yang Anda ketahui tentang sistem penyimpanan data? Saya Pak. Silakan berdiri. Perekaman informasi dalam penyimpanan data. Yang dikeraskan lagi. Dulu dilakukan. Perekaman informasi dalam penyimpanan data. Tepuk tangan. Nah, kuis kedua yaitu ada berapa cara sistem penyimpanan data? Saya Pak. Silakan berdiri. Ada dua, yaitu stack dan queue. Tepuk tangan. Coba perhatikan ke depan, ya. Saya akan menampilkan gambar yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Anda. Lihat ini, gambar apa? Betul, mesin ATM. Apa fungsinya? Ya, untuk menarik uang, dan saat ini mesin ATM juga bisa untuk menyetor uang. Jadi dua fungsi, setor dan tarik. Nah, siapa yang pernah menggunakan mesin ATM? Saya Pak. Silakan berdiri. Dan menggunakan konsep dasar apa? Saya pernah menggunakan ATM. Jadi menurut saya mesin ATM itu menggunakan sistem queue. Kalau kita menggunakan itu harus mengantri dulu. Harus antri. Tepuk tangan. Baik. Nah, bantuin kuis selanjutnya. Ya, saya akan mengganti gambarnya. Nah, ini gambar apakah ini? Sate ya. Nah, siapa yang suka makan sate dan jelaskan tusukan sate itu menggunakan konsep dasar apa? Saya Pak. Dan berdiri. Saya sangat suka sate. Menurut saya, tusukan sate merupakan stack karena tusukan ada proses Tumpukan. proses Tiga. tumpukan. Maju. Dua, tiga, yang keras. Saya sangat suka sate. Menurut saya, tusukan sate merupakan stack karena ada proses penumpukan. Tepuk tangan. Selanjutnya, perhatikan lagi di layar depan. Saya akan menjelaskan lebih dalam agar Anda memahami apa itu stack, apa itu queue. Ya. Nah, ini ya materi hari ini tentang sistem penyimpanan data. Merupakan bagian dari berpikir komputasional. Lalu apa saja yang kita pelajari? Di dalam sistem penyimpanan data ada dua macam metode. Yang pertama ada metode stack, ya, atau tumpukan. Dan yang kedua ada metode queue atau antrian. Ya, ada dua metode di dalam sistem penyimpanan data. Nah, apa sih stack itu? Stack merupakan
sebuah kumpulan objek berupa tumpukan dan menggunakan sistem kerja LIFO. Ingat-ingat, last in, first out. Last in, first out. Yaitu yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali untuk keluar. Itu LIFO. Lalu yang kedua, nah, ada namanya queue atau sebuah kumpulan objek berupa antrian yang menggunakan prinsip FIFO. Ya, first in dan first out. Yang pertama kali masuk akan menjadi pertama kali keluar. Cek lagi ya ini. Saya ulang lagi. Ada yang namanya stack. Stack atau tumpukan, yang mana stack merupakan sebuah kumpulan objek menggunakan prinsip LIFO. Last in, first out. Yang terakhir kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar. Itu LIFO. Nah, bagaimana simulasi dari stack sama queue? Berikut ini adalah video simulasi dua dimensi agar Anda lebih memahami. Yang pertama apa ini? Stack, ya, atau tumpukan. Stack atau tumpukan, ya. Kita lihat. In itu apa? Masuk. Ya, yang pertama kali masuk itu paling bawah. Itu 13, 7, 28 sama 5. Out itu apa? Keluarnya dari mana dulu? 5. Ya. 5, kemudian 8, 7, 13. Ya. Menggunakan sistem apa tadi? LIFO. Last in, first out. Yang terakhir kali masuk menjadi yang pertama kali keluar. Last in, first out. Yang terakhir masuk, ya, menjadi. Nah, yang terakhir masuk angka berapa? 5. Jadi nanti angka 5 menjadi yang pertama kali keluar. Begini simulasinya. Coba perhatikan. Nah, angka berapa? 13. Ya. Kemudian 13 memakai perintah push. Push itu untuk apa? Memasukkan, ya. Coba 13 kita masukkan ke dalam tumpukan. Nah, 13 sudah masuk pakai perintah push untuk input. Lalu angka kedua, angka berapa? 7. Angka 7. Kita kasih perintah push. Nah, kita inputkan. Lalu angka 28 pakai perintah push. Angka 5. Kita apain? Push. Kemudian untuk mengeluarkan kita pakai perintah apa? Pop. Angka mana dulu yang di pop? 5. Pop 5. Lalu pop 8. Lalu pop 7 sampai pop 13. Ya, itu untuk apa tadi? Start, ya. Lalu untuk Q, artinya apa Q? Antrian. Kita perhatikan masuknya dari sebelah mana? Kiri. Ya.
Konsepnya apa? Q itu pakai konsep FIFO. Ya, FIFO. First in, first out. Yang pertama kali masuk menjadi keluar. Nah, dari sini yang pertama kali masuk angka berapa? 5. Berarti nanti yang keluar duluan angka 5. Kita play simulasinya. Ini ya. Berita NQ untuk apa? Untuk input. NQ untuk apa tadi? Untuk input. NQ 5. Ya, kemudian NQ yang kedua, ya, yaitu angka NQ kedua angka 8. Kemudian kita kasih berita NQ 7. Lalu NQ 13. Berarti mana yang keluar duluan? 5. Nah, kenapa? Karena pertama kali masuk, Yang pertama kali masuk menjadi pertama kali keluar. istilahnya apa dalam bahasa Inggris? FIFO. FIFO. Apa itu? First in, first out. Sekarang perintah apa ini? DQ. DQ. Untuk apa? Untuk output. Ya. Coba sekarang. DQ berapa dulu? 5. DQ 5. Kemudian kita keluarkan dulu angka 5. DQ 5. Kita keluarkan dulu. Lalu DQ berapa? 28. Ya. 28 kita DQ untuk keluar dari antrian. Lalu angka berapa yang kita DQ? 7. Angka 7 kita DQ. Nah, dan seterusnya. Terima kasih. Ya. Baik, dari penjelasan tadi ada kuis lagi. Ya, dari penjelasan tadi ada kuis lagi. Untuk stack menggunakan sistem kerja apa? Silakan berdiri. Stack menggunakan sistem LIFO atau last in first out. Kenapa? Karena yang pertama kali masuk dia yang keluarnya paling terakhir. Lain lagi. Yang terakhir kali masuk Yang terakhir kali masuk adalah yang terakhir kali keluar. menjadi Jadi terakhir kali yang keluar yang pertama kali masuk. keluar. Iya. Lain lagi. Bagaimana sistem kerja stack? Stack menggunakan sistem last in first out. Yang pertama kali masuk dia yang terakhir kali masuk dia menjadi yang pertama kali keluar. lagi yang keras ya. Ya, Bagaimana sistem kerja stack? stack menggunakan sistem LIFO atau last in first out. Barang siapa yang terakhir masuk dia yang keluar pertama. Ya, tepuk tangan. Kuis selanjutnya, apa yang Anda ketahui ya tentang sistem kerja Q? Saya, Pak. Ya. Saya bilang di sini. Sekarang yang keras. Q menggunakan sistem FIFO atau first in first out, yaitu yang pertama kali masuk dialah yang pertama kali keluar. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita memasuki fase diskusi kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. 1 orang adalah ketua kelompok, yang 4 merupakan anggota. Nah,
harapan saya di dalam kerja kelompok semuanya aktif untuk memberikan peran. Jadi bukan tanggung jawab hanya ketua kelompok, tetapi semua anggota kelompok. Nah, silakan bentuk formasi kelompok segera. Sudah ya? Sudah 5-5? Ya, kelompok 1 mana? Silakan ambil notabene-nya. Lembar kerja serta kelompok 2 silakan. Terima kasih. Ya. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4 silakan. Kelompok 5 silakan. Nah, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Oke, ya, saya akan berkeliling untuk memantau kerja kelompoknya. Mungkin ada kesulitan. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok? 3. Kelompok 3. Ya. Ya. Ada kesulitan? Tidak. Nah, silakan dipimpin Jasira diskusi dengan temannya. Yang keras ya, kita ulangi. 1, 2, 3. Teman-teman, menurut kalian isi panel merah itu termasuk stack atau queue? Q. Terus penjelasannya apa? Lagi, mengapa? Soalnya ikut. Mengapa isi panel merah mendapatkan queue? Ya karena Vivo dia menggunakan sistem kerja Vivo itu yang masuk pertama kali itu keluar pertama. Apakah loket pembelian tiket termasuk metode stack atau queue? Mengapa? Penjelasannya mengapa? Karena yang pertama kali masuk di pertama kali antri, pertama kali keluar. Orang yang pertama kali antri akan menjadi pertama kali keluar. Orang yang pertama kali antri akan menjadi pertama kali yang dilayani. Terima kasih ya, kelompok berapa tadi? 3, Pak. 3. Sekarang kita lanjut ke sini. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Ya. Coba diskusi. Bisa dengan ya. Loket pembelian tiket itu termasuk queue atau kenapa? Kalau mesin vending machine itu apa ya?
Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ada kesulitan? Ya, silakan diskusikan bersama anggotanya. Persoalan nomor 4, tusukan pentol apa? Yang keras. Nomor 4, tusukan pentol apakah termasuk stack atau cube? Bagi kami adalah stack karena pentol yang pertama kali ditusuk. Dari kamu. Kamu tak jawab teman. Oke, 1, 2, 3. Oh, guys. Apakah tusuk pentol termasuk stack atau cube? Kenapa? Lanjut nomor 3. Mesin vending mesin apakah termasuk cube atau stack? Kenapa tuh? Karena minuman yang Sama kali akan jadi minuman yang sekali keluar. Terima kasih ya. Ya. Baik, ini kelompok berapa? 1. Ya, semuanya. Ya. Anggotanya ada kesulitan? Ada kesulitan ya. Bukan diskusinya. kenapa alasannya? Jadi itu yang dimaksud dengan Pertama kali masuk, pertama kali yang keluar. terus yang kedua itu roket pemberian. Yang itu menggunakan metode stack atau cube. Cube juga. Terima kasih ya. Nah. Kita lanjut. Ini kelompok berapa? 4. Ya. Tanya siapa? Ada kesulitan? Ya. Lanjutkan diskusi dengan temanmu. Baik, waktunya sudah habis. Silakan ketua kelompok dikumpulkan LKPD ke depan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sudah ngobrol semuanya? Nah, sekarang saatnya presentasi dari masing-masing kelompok. Siapa yang siap presentasi? Nah, silakan cek ke depan kelompoknya yang sudah siap presentasi.
organisasi? Saya Pak. Iya, silakan ke depan. Siapa bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Saya Almar Maulana Syarif Hidayatullah, ketua dari kelompok 2, dan ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Julius Kadif Bisa. Nama lagi yang keras sebelumnya. Kamu buka. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almar Maulana Syarif Hidayatullah, ketua kelompok dari kelompok 2, dan ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizky Jasa dari kelompok 2. Saya Fani Geneta dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alfa Muda dari kelompok 2. Saya Dita Yurmawati dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang stack atau tumpukan. Soal nomor 3. Mesin vending machine. Menurut kami, mesin vending machine adalah stack karena minuman yang pertama kali masuk. Ayo lagi. Ayo serius. Mulai dari sini. Ya, 1, 2, 3. Mesin vending machine termasuk stack karena minuman yang pertama kali masuk akan menjadi minuman yang terakhir kali keluar. Persoalan nomor 4. Tusuk pentol karena Ayo. Ya. nomor 4. Nomor 4. Tusuk pentol termasuk Oke, stack. jadi nomor 3, ulang ya. Saya disamain aja. Nah, di sini aja. Persoalan nomor 3, vending machine termasuk stack karena minuman yang terakhir kali masuk akan menjadi minuman yang terakhir kali keluar. Persoalan nomor 4, tusuk pentol karena pentol yang pertama kali masuk tusuk pentol termasuk stack karena pentol yang pertama kali masuk akan menjadi pentol yang pertama kali keluar. Yang dimakan. Lagi. 1, 2, 3. Persoalan nomor 4 termasuk stack karena pentol. 1, 2, yang keras. Nomor 4 persoalan tentang tusuk pentol termasuk stack karena pentol yang pertama kali masuk akan menjadi pentol yang terakhir kali dimakan. Berikut adalah simulasi tentang stack. Perintah pertama, push 5. Perintah pertama, push 5. Perintah kedua, push 9. Perintah ketiga, push 3. Perintah keempat, push 1. Selanjutnya kita akan melakukan perintah pop. Pertama, pop 1. Lalu pop 3. Lalu pop 9.
lalu POP 5. Sekian simulasi tentang stack dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Zaskia, ketua dari kelompok 1, dan teman saya. Nama saya Putu Bagus dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Danis Warawandi dari kelompok 1. Saya Nabra Dava dari kelompok 1. Saya Muhammad Rizky Sofian dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dalam menganalisis contoh kasus proses stack dan queue. Untuk soal pertama yaitu persimpangan lampu merah. Ini termasuk dalam metode queue karena kumpulan objek yang menggunakan antrian FIFO yaitu first in first out. Soal nomor 1 yaitu persimpangan lampu merah. Ini menggunakan metode queue karena mobil yang pertama kali masuk di antrian lampu merah akan menjadi yang pertama kali keluar. Soal nomor 1 yaitu persimpangan lampu merah. Ini menggunakan metode queue karena mobil yang pertama kali masuk antrian akan keluar atau akan berjalan yang pertama kali juga. Untuk soal nomor 2 yaitu loket pembelian tiket. Karena orang yang pertama kali membeli tiket akan Untuk soal nomor 2 yaitu loket pembelian tiket. Ini menggunakan metode queue karena orang yang pertama kali membeli tiket akan pertama kali juga yang akan mendapatkan tiket. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi bersama teman-teman saya. Untuk yang pertama yaitu IQ nomor 5. Untuk yang kedua, IQ nomor 9. Yang pertama NQ 5. Yang kedua NQ 9. Yang ketiga NQ nomor 3. Dan yang terakhir NQ nomor 1. Tahap selanjutnya yaitu DQ nomor 5. Tahap yang kedua DQ nomor 9. Tahap yang ketiga DQ nomor 3. Dan tahap yang terakhir yaitu DQ nomor 1. Menurut saya, queue menggunakan metode FIFO yaitu first in first out. First in first out yaitu yang pertama kali masuk akan yang menjadi pertama kali keluar. Menurut saya, queue menggunakan metode first in first out. Bentar, Pak. Menurut saya, queue menggunakan metode FIFO yaitu first in first out, yang artinya yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar.
Demikian simulasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang adalah tahap kesimpulan, ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir? Silakan. Yang bisa menyimpulkan? Nah, siapa ini? Kudu. Sebelum aku. Baik, anak-anak. Sekarang waktunya menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Saya, Pak. Silakan. Jadi sistematika dalam pengurutan data ada dua, yaitu hierarki dan hierarki atau antrian. Ada ke depan aja, ke sini aja enggak apa-apa. Atau ke sini. Ke situ. Nah, oke, silakan Putu. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi sistematika dalam pengurutan data itu ada dua, yaitu secara stack atau tumbuhan dan queue secara antrian. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan. Metode dalam penyimpanan data ada dua, yaitu FIFO first in first out dan juga LIFO last in first out. Tepuk tangan. Baik, anak-anak. Ya. Jadi, mengapa sih kita harus belajar sistem penyimpanan data? Karena sistem penyimpanan data merupakan bagian dari berpikir komputasional, ya, yang mana nantinya sangat bermanfaat sebagai fondasi Anda belajar pemrograman. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, jika tidak ada, nanti Bapak akan mengumumkan hasil dari LKPD yang Anda kerjakan secara berkelompok, ya. Semoga ini bagus semua. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, agar ilmu kita bermanfaat, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, mohon maaf ya. Kalau kalian nanti hati-hati di jalan, salam buat orang tuanya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cek sama-sama di bawahnya. Ya, sudah bersih. Ya, boleh meninggalkan lab. Syuting selesai. Fokus dalam belajar. Silakan semuanya berdiri. Kita akan melakukan senam. Ya, Pak, kok senam Pak dalam ruangan? Kali ini berbeda. Kita akan senam otak. Apa fungsinya? Untuk meningkatkan daya konsentrasi. Coba ikuti instruksi dari saya. Pertama, tangan kanan di depan. Oke, sudah semuanya? Tangan kanan di depan. Ya, masih pemanasan. Silakan gerakkan mundur, maju, mundur, maju. Masih muda ya? Ya, masih muda. Turunkan. Sekarang ganti. Tangan kiri menggenggam. Gerakannya adalah naik, turun, naik, turun. Nah, ini masih pemanasan. Sekarang tantangannya adalah kedua tangan bergerak. Ayo, tangan kanan. Nah, ya, stop dulu. Stop. Ikuti aba-abanya. Tangan kanan ke depan, tangan kiri menggenggam. Nah, gerakkan. Kanan maju mundur, kiri naik turun, berbarengan. Nah, kita lihat apakah otaknya seimbang atau otaknya miring. Stop. Kebalikannya. Berarti tangan kiri ngapain? Maju mundur, tangan kanan naik turun, belakang. 1, 2, 3. Yang cepat. Selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Saya cek kehadiran hari ini. Ya, Denis. Hadir Pak. Yang keras, ulangi. Denis. Hadir Pak. Adinda. Hadir Pak. Naura. M. Rizky. Hadir Pak. Hadir. Lanjut, Putu. Hadir Pak. Halmar. Hadir Pak. Anita. Hadir. Hadir. Fani. Hadir Pak. Lalu Rafil. Hadir Pak. Alfa. Hadir. Jazira. Hadir Pak. Java. Hadir Pak. Kaila. Hadir Pak. Muhammad Farid. Hadir Pak. Lira. Hadir Pak. Nabila. Hadir Pak. Sylvia. Hadir Pak. Iqmal. Hadir Pak. Megita. Hadir Pak. Naila. Hadir Pak. Ezra. Hadir Pak. Sarah. Hadir Pak. Ahmad Dwi. Hadir Pak. Nah, itu semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa agar diberi kemudahan selama proses pembelajaran. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman. Lagi-lagi yang keras. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, tadi malam Bapak
Bapak sudah menginfokan di grup kelas Anda agar mempelajari materi sistem penyimpanan data. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Bapak ada kuis. Yang bisa menjawab akan dapat tambahan poin. Kuis pertama, apa yang Anda ketahui tentang sistem penyimpanan data? Saya Pak. Silakan berdiri. Perekaman informasi dalam penyimpanan data. Yang dikeraskan lagi. Dua, tiga. Perekaman informasi dalam penyimpanan data. Tepuk tangan. Nah, kuis kedua yaitu ada berapa cara sistem penyimpanan data? Saya Pak. Silakan berdiri. Ada dua, yaitu stack dan queue. Tepuk tangan. Coba perhatikan ke depan, ya. Saya akan menampilkan gambar yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Anda. Lihat ini, gambar apa? Betul, mesin ATM. Apa fungsinya? Ya, untuk menarik uang. Dan saat ini mesin ATM juga bisa untuk menyetor uang. Jadi dua fungsi, setor dan tarik. Nah, siapa yang pernah menggunakan mesin ATM? Saya Pak. Saya berdiri. Dan menggunakan konsep dasar apa? Saya pernah menggunakan ATM. Jadi menurut saya mesin ATM itu menggunakan sistem queue. Kalau kita menggunakan itu harus mengantri dulu. Harus antri. Tepuk tangan. Oke. Tambah poin. Kuis selanjutnya. Ya, saya akan mengganti gambarnya. Nah, ini gambar apakah ini? Sate ya. Nah, siapa yang suka makan sate dan jelaskan tusukan sate itu menggunakan konsep dasar apa? Saya Pak. Dan berdiri. Saya sangat suka sate. Menurut saya, tusukan sate merupakan stack karena tusukan ada proses Tumpukan. proses Ketika- tumpukan. Tas maju. Lagi. 2, 3 yang keras. Saya sangat suka sate. Menurut saya, tusukan sate merupakan stack karena ada proses penumpukan. Tepuk tangan. Selanjutnya, perhatikan lagi di layar depan. Saya akan menjelaskan lebih dalam agar Anda memahami apa itu stack, apa itu queue. Ya. Nah, ini ya materi hari ini tentang sistem penyimpanan data. Merupakan bagian dari berpikir komputasional. Lalu apa saja yang kita pelajari? Di dalam sistem penyimpanan data ada dua macam metode. Yang pertama ada metode stack, ya, atau tumpukan. Dan yang kedua ada metode queue atau antrian. Ya, ada dua metode di dalam sistem penyimpanan data. Nah, apa sih stack itu? Stack merupakan sebuah
kumpulan objek berupa tumpukan dan menggunakan sistem kerja LIFO. Ingat-ingat, last in first out. Last in first out, yaitu yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali untuk keluar, itu LIFO. Lalu yang kedua, nah, ada namanya queue atau sebuah kumpulan objek berupa antrian yang menggunakan prinsip FIFO. Ya, first in dan first out. Yang pertama kali masuk akan menjadi pertama kali keluar. Cek lagi ya ini. Saya ulang lagi. Ada yang namanya stack. Stack atau tumpukan, yang mana stack merupakan sebuah kumpulan objek menggunakan prinsip LIFO, last in first out. Yang terakhir kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar, itu LIFO. Nah, bagaimana simulasi dari stack sama queue? Berikut ini adalah video simulasi dua dimensi agar Anda lebih memahami. Yang pertama apa ini? Stack, ya, atau tumpukan. Stack atau tumpukan, ya. Kita lihat. In itu apa? Masuk. Ya, yang pertama kali masuk itu paling bawah. Itu 13, 7, 28 sama 5. Out itu apa? Keluarnya dari mana dulu? 5. Ya. 5, kemudian 8, 7, 13. Ya. Menggunakan sistem apa tadi? LIFO. Last in first out. Yang terakhir kali masuk menjadi yang pertama kali keluar. Last in first out. Yang terakhir masuk, ya, menjadi nah, yang terakhir masuk angka berapa? 5. Jadi nanti angka 5 menjadi yang pertama kali keluar. Begini simulasinya. Coba perhatikan. Nah, angka berapa? 13. Ya. Kemudian 13 memakai perintah push. Push itu untuk apa? Memasukkan, ya. Coba 13 kita masukkan ke dalam tumpukan. Nah, 13 sudah masuk pakai perintah push untuk input. Lalu angka kedua, angka berapa? 7. Angka 7. Kita kasih perintah push. Nah, kita inputkan. Lalu angka 28 pakai perintah push. Angka 5. Kita apain? Push. Kemudian untuk mengeluarkan kita pakai perintah apa? Pop. Angka mana dulu yang di pop? 5. Pop 5. Lalu pop 8. Lalu pop 7 sampai pop 13. Ya, itu untuk apa tadi? Start, ya. Lalu untuk Q, artinya apa Q? Antrian. Kita perhatikan, masuknya dari sebelah mana? Kiri. Ya.
konsepnya apa? Q itu pakai konsep FIFO. Ya, FIFO. First in, first out. Yang pertama kali masuk menjadi keluar. Nah, dari sini yang pertama kali masuk angka berapa? 5. Berarti nanti yang keluar duluan angka 5. Kita play simulasinya. Ini ya. Cerita NQ untuk apa? Untuk input. NQ untuk apa tadi? Untuk input. NQ 5. Ya, kemudian NQ yang kedua, ya, yaitu angka NQ kedua angka 8. Kemudian kita kasih berita NQ 7. Lalu NQ 13. Berarti mana yang keluar duluan? 5. Nah, kenapa? Karena pertama kali masuk. Yang pertama kali masuk menjadi Pertama kali keluar. istilahnya apa dalam bahasa Inggris? FIFO. FIFO. Apa itu? First in, first out. Sekarang perintah apa ini? DQ. Untuk apa? Mengeluarkan. Untuk output. Ya. Coba sekarang. DQ berapa dulu? 5. DQ 5. Kemudian kita keluarkan dulu angka 5. DQ 5 kita keluarkan dulu. Lalu DQ berapa? 28. Ya. 28 kita DQ untuk keluar dari antrian. Lalu angka berapa yang kita DQ? 7. Angka 7 kita DQ. Nah, dan seterusnya. Terima kasih. Ya. Baik, dari penjelasan tadi ada kuis lagi. Ya, dari penjelasan tadi ada kuis lagi. Untuk stack menggunakan sistem kerja apa? Silakan berdiri. Stack menggunakan sistem LIFO atau last in first out. Kenapa? Karena yang pertama kali masuk dia yang keluarnya paling terakhir. Lain lagi. Yang terakhir kali masuk. Yang terakhir kali masuk adalah yang terakhir kali keluar. Menjadi terakhir kali yang keluar. Yang pertama kali masuk. Keluar. Lain lagi. Bagaimana sistem kerja stack? Stack menggunakan sistem last in first out. Yang pertama kali masuk dia yang terakhir kali masuk. Yang terakhir kali masuk menjadi dia yang pertama kali keluar. Lagi yang keras ya. Ya. Bagaimana sistem kerja stack? Stack menggunakan sistem LIFO atau last in first out. Barang siapa yang terakhir masuk dia yang keluar pertama. Ya, tepuk tangan. Kuis selanjutnya. Apa yang Anda ketahui ya tentang sistem kerja Q? Saya, Pak. Ya. Sekarang keras. Q menggunakan sistem FIFO atau first in first out, yaitu yang pertama kali masuk dialah yang pertama kali keluar. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita memasuki fase diskusi kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. 1 orang adalah ketua kelompok, yang 4 merupakan anggota. Nah,
harapan saya di dalam kerja kelompok semuanya aktif untuk memberikan peran. Jadi bukan tanggung jawab hanya ketua kelompok, tetapi semua anggota kelompok. Nah, silakan bentuk formasi kelompok segera. Sudah ya? Sudah 55? Ya. Kelompok 1 mana? Silakan ambil nota PD-nya. Lembar kerja serta kelompok 2 silakan. Terima kasih. Ya. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4 silakan. Kelompok 5 silakan. Nah, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Saya akan berkeliling untuk memantau kerja kelompoknya. Mungkin ada kesulitan. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok? 3. Kelompok 3. Ya. Ada kesulitan? Tidak. Nah, silakan dipimpin Jasira diskusi dengan temannya. Yang keras ya, kita ulangi. 1, 2, 3. Teman-teman, menurut kalian persimpangan lampu merah itu termasuk stack atau Q? Terus penjelasannya apa? Lagi, mengapa? Soalnya ikut. Mengapa persimpangan lampu merah dinamakan Q? Ya karena Vivo dia menggunakan sistem kerja Vivo itu yang masuk pertama kali itu keluar pertama. Apakah loket pembelian tiket termasuk metode stack atau Q? Mengapa? Penjelasannya mengapa? Karena yang pertama kali masuk di pertama kali antri, pertama kali keluar. Orang yang pertama kali antri akan menjadi pertama kali keluar. Orang pertama kali dilayani. Poin lagi itu 2, 3. Orang yang pertama kali antri akan menjadi pertama kali yang dilayani. Terima kasih ya. Kelompok berapa tadi? 3, Kak. 3. Sekarang kita lanjut ke sini. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Ya. Coba diskusi. Bisa dengan ya. Loket pembelian tiket itu termasuk kenapa? Itu
Itu dua. Terima kasih. Kita lanjut kelompok selanjutnya. Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ada kesulitan? Ya, silakan diskusikan bersama anggotanya. Persoalan nomor 4, tusukan pentol apakah Yang keras. Nomor 4, tusukan pentol apakah termasuk stack atau queue? Bagi kami adalah stack karena pentol yang pertama kali ditusuk. Kamu tak jawab teman. Oke, 1, 2, 3. Oh, apakah tusuk pentol termasuk stack atau queue? Kenapa? Tol yang pertama kali tol yang pertama kali Lanjut nomor 3. Mesin vending mesin apakah termasuk Q atau stack? Kenapa tuh? sama kali akan menjadi mana kali keluar. Terima kasih ya. Ya. Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, semuanya. Ya. Anggotanya ada kesulitan? Ya, ada kesulitan ya. Bukan diskusinya. Jadi itu yang dimaksud dengan terus yang kedua itu roket pembelian. Yang tiga itu menggunakan metode step atau queue juga. Terima kasih ya. Nah. Kita lanjut. Ini kelompok berapa? 4. Ya. Tanya siapa? Ada kesulitan? Ya. Lanjutkan diskusi dengan temanmu. Baik, waktunya sudah habis. Silakan ketua kelompok dikumpulkan LKPD ke depan. Terima kasih. Sama-sama.
Siapa yang siap presentasi? Nah, silakan cek ke depan. Kelompoknya yang sudah siap presentasi. Saya Pak. Ya, silakan ke depan. Siapa bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Saya Halmar Maulana Syarif Hidayatullah, ketua dari kelompok 2, dan ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Julius Bisa. Nama lagi yang keras. Salamnya. Kamu juga. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halmar Maulana Syarif Hidayatullah, ketua kelompok dari kelompok 2, dan ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Energiasa dari kelompok 2. Saya Fani Geneta dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alfa Muda dari kelompok 2. Saya Dita Yurmawati dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang stack atau tumpukan. Soal nomor 3. Mesin vending mesin. Menurut kami, mesin vending mesin adalah stack karena minuman yang pertama kali masuk. Ayo lagi. Ayo serius. Mulai dari ini. Ya, 1, 2, 3. Mesin vending mesin termasuk stack karena minuman yang pertama kali masuk akan menjadi minuman yang terakhir kali keluar. Persoalan nomor 4. Tusuk pentol karena Ayo. Ya. nomor 4. Nomor 4. Tusuk pentol termasuk Oke, stack. jadi nomor 3, ulang ya. Saya disamisin aja. Nah, di sini aja. Persoalan nomor 3. Vending mesin termasuk stack karena minuman yang terakhir kali masuk akan menjadi minuman yang terakhir kali keluar. Persoalan nomor 4. Tusuk pentol karena pentol yang pertama kali masuk tusuk pentol termasuk stack karena pentol yang pertama kali masuk akan menjadi pentol yang pertama kali keluar. Yang dimakan. Lagi. 1, 2, 3. Persoalan nomor 4 termasuk stack karena pentol. 1, 2, 3. Nomor 4 persoalan tentang tusuk pentol termasuk stack karena pentol yang pertama kali masuk akan menjadi pentol yang terakhir kali dimakan. Berikut adalah simulasi tentang stack. Perintah pertama, push 5. Perintah pertama, push 5. Perintah kedua, push 9. Perintah ketiga, push 3. Perintah keempat, push 1. Selanjutnya kita akan melakukan perintah pop. Pertama, pop 1. Lalu pop 3.
lalu pop 9, lalu pop 5. Sekian simulasi tentang stack dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Zaskia, ketua dari kelompok 1, dan teman saya Nama saya Putu Bagus Rekata Komputer dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Danis Warawandi dari kelompok 1. Saya Nabra Galva dari kelompok 1. Saya Muhammad Rizky-Sofian dari kelompok 1. di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dalam menganalisis contoh kasus proses stack dan queue. Untuk soal pertama yaitu persimpangan lampu merah. Ini termasuk dalam metode queue karena kumpulan objek yang menggunakan antrian FIFO yaitu first in first out. Soal nomor 1 yaitu persimpangan lampu merah. Ini menggunakan metode queue karena mobil yang pertama kali masuk di antrian lampu merah akan menjadi yang pertama kali keluar. Soal nomor 1 yaitu persimpangan lampu merah. Ini menggunakan metode queue karena mobil yang pertama kali masuk antrian akan keluar atau akan berjalan yang pertama kali juga. Untuk soal nomor 2 yaitu loket pembelian tiket. Karena orang yang pertama kali membeli tiket akan Untuk soal nomor 2 yaitu loket pembelian tiket. Ini menggunakan metode queue karena orang yang pertama kali membeli tiket akan pertama kali juga yang akan mendapatkan tiket. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi bersama teman-teman saya. Untuk yang pertama yaitu IQ nomor 5. Untuk yang kedua, IQ nomor 9. Yang pertama NQ 5. Yang kedua NQ 9. Yang ketiga NQ nomor 3. Dan yang terakhir NQ nomor 1. Tahap selanjutnya yaitu DQ nomor 5. Tahap yang kedua DQ nomor 9. Tahap yang ketiga DQ nomor 3. Dan tahap yang terakhir yaitu DQ nomor 1. Menurut saya, queue menggunakan metode FIFO yaitu first in first out. First in first out yaitu yang pertama kali masuk akan yang menjadi pertama kali keluar. Menurut saya, queue menggunakan metode first in first out. Bentar, Pak. Menurut saya, Q
Q menggunakan metode FIFO yaitu first in first out, yang artinya yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar. Demikian simulasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang adalah tahap kesimpulan, ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir? Silakan. Yang bisa menyimpulkan? Ayo. Nah, siapa ini? Kudu. Ada sebelum aku. Baik, anak-anak. Sekarang waktunya menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Saya, Pak. Silakan. Jadi sistematika dalam pengurutan data ada dua, yaitu hierarki dan hierarki atau antrian. Ada ke depan aja, ke sini aja enggak apa-apa. Jatuh ke sini. Ke situ. Nah. Oke, silakan Putu. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi sistematika dalam pengurutan data itu ada dua, yaitu secara stack atau tumbuhan dan queue secara antrian. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan. Metode dalam penyimpanan data ada dua, yaitu FIFO first in first out dan juga LIFO last in first out. Tepuk tangan. Baik, anak-anak. Ya. Jadi, mengapa sih kita harus belajar sistem penyimpanan data? Karena sistem penyimpanan data merupakan bagian dari berpikir komputasional, ya, yang mana nantinya sangat bermanfaat sebagai fondasi Anda belajar pemrograman. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Nah, jika tidak ada, nanti Bapak akan mengumumkan hasil dari LKPD yang Anda kerjakan secara berkelompok, ya. Semoga ini bagus semua. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, agar ilmu kita bermanfaat, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, mohon maaf ya.
Kalau kalian nanti hati-hati di jalan, salam buat orang tuanya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cek sama-sama di bawahnya. Ya, sudah bersih. Ya, boleh meninggalkan lab. Syuting selesai.